Iya, what's up guys? Ketemu lagi bersama saya Kakul Kela di channel Talk Slow. Dan kali ini kita jumpa lagi di edisi kedua bersama Jay Lala. Salam lontang. Ya. Tapi apa isi obrolan kita hari ini? Tentunya sebelum jauh ke sana, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Nonton full ya. No skip. No skip, man. Kalau senang nonton, tahu game, man. Kakul Kela di edisi Talk Slow bareng Jay Lala. Ayo, what's up Jay? Apa kabar? Biasa genja, apa kabar bro? Ini edisi kedua ya? Edisi kedua, kemarin kan gagal ya pembicaraan kita ya. Ya, gak usah jelasin. Kalau jelasin mungkin di gagal lagi. Lebih panjang lagi kita ya. Oke, di edisi kemarin mungkin kalian sudah paham ya, dan kalian mungkin sudah mengenal sosok seorang Jay Lala. Dia adalah sosok seorang rapper dengan bahasa Balinya. Ya. Dan juga sudah memiliki karya, ada 8 lagu ya? 8, ada lebih, mungkin Ada 10. lebih. Masih proses juga, ada banyak karya-karya lagi. Dan di sini kemarin setelah wawancara pertama itu, ini ada kabar buruk. DJ Ya, something trouble ya, wow. ya tulang patah, memang gitu. Habis operasi udah gimana lah. Nah, ini juga banyak yang menanyakan di sosmed saya pribadi, dan juga mungkin banyak yang menanyakan di sosmednya Bli J. Ini kisahnya gimana sih, kok bisa sampai gini, Bli J? Ini aneh cerita sebenarnya. Aneh. Saya sering kemana-mana, senang melali. Pas malam ini katanya Kajong Klion ya, malam gak bagus di Bali. Malam kejadian ini. Saya aja ada teman kena juga, ada teman lain kena gini-gini juga. Malam itu jujur saya antar teman. Matinya. Ada gangguan Sorry. guys. Ada gangguan guys, sorry. Gak ada lagi. Pas malam itu ada teman bule. Saya lihat dia mabok banget. Dia sama sekali gak bisa, parah itu. Sama sekali gak bisa naik motor orangnya. Saya kasihan sama dia. Itu teman soalnya. Saya gituin dia, bro. Kamu gak mungkin naik motor pulang sendiri. Saya kasihan sama dia sebenarnya, biar dia tidak jatuh naik motor. Biar nggak ada insiden ya buat dia. Benar. Habis itu saya ngantar dia. Inisiatif sendiri dari J. Sendiri dia tidak tinggal jauh dari saya juga. Bro, Dekat dari gejang motor dini aja. Put your bike here, I drive you home, easy. Dan ini cerita. Pas naik motor, you okay? You ready? I'm ready, dibilang. Baru gas dikit, ulung dari belakang langsung dia. Oh, berarti yang itu kamu bonceng, kamu yang bawa motornya. Benar. Terus Gak bisa duduk lurus orangnya. nggak bisa duduk lurus karena udah nggak stabil ya udah. Saya gituin dia, kamu pelukin saya aja, duduk lurus kalau bisa. Udah dekat tempat dia sebenarnya, udah dekat. Cek Google Map lagi, mana tempatmu? Oke, dekat banget. Yo, you ready? I'm ready. Lagi. Pas naik motor lagi, ulung ke kiri full orangnya. Full berat dia lumayan. Motor saya ikut ke kiri. Paling tanganku gini, paling gitu. Langsung patah tulang kedua. Oh, untuk posisi jatuhnya itu. Ya. Oh, berarti selama di perjalanan tuh J mengimbangi posisinya dia karena kan dia lagi nggak stabil. Ya. Ya namanya orang mabuk mungkin kalian juga pasti udah paham kan, pasti kalau dia ke kiri, bodinya ke kiri, Kita harus ke ke kanan dikit. biar Ya. ngimbangin gitu. Nah, itu juga berlanjut sekian meternya Ya, dan kurang sampai lebih 10-15 menit kayak itu. Ikuti aja bisa lah. Kirne dekat rumah dia full. Berat dia full ke kiri. Kiri Wah, full. Ya, tangan kiri nih. akhirnya jatuh. Motor ikut. Udah gak gini, gak bisa ke kanan lagi saya. Untuk posisi jatuhnya kamu ingat gimana? Saya ingat itu aja naik motor pelan-pelan, kurang lebih 15 km. 15 km. Pelan-pelan naik motor dan udah jelas tanganku ini, mungkin reaksiku sendiri. ya, Reaksi sendiri biar tangan langsung ini. Ternyata Oh, ada foto. Saya langsung lihat tangan. Saya fotoin langsung. Lumayan. Saya tahu langsung. Pas lihat, wow, ini beda. Jadi kita kasih lihat buat teman-teman, nanti di layar sudah ada nanti fotonya waktu pertama. Ya. Oh, buat di ya. Nah, biar udah teman-teman juga tahu sudah. ya. Oh, Nah, lumayan. habis itu berarti orangnya itu udah kamu drop ke rumahnya dia.
dekat rumah dia. Habis itu udah gitu terjadi, saya gitu nih jalan kaki pulang bro. Kamu jalan kaki pulang? Dia jalan kaki pulang. Saya telepon teman, ada teman bantu antar, ada teman baik sebenarnya. Yang kamu hubungin untuk saya telepon, antar kamu ke kirimin foto ke rumah sakit. Berarti dia langsung respon, antarin kamu ke rumah sakit. Teman-teman langsung datang. Teman di Sayanku tuh, saya semua melihat buat beli Dek Isa, Dede dan teman lain. Maaf banyak datang saya kak. Banyak ngerepotin ya. Terima kasih ya mungkin buat teman-teman aja yang sudah langsung respon. Temanku pertama di Bali namanya beli Dek Isa. Beli Dek Isa. Tahu Belintiang sebenarnya. Dia datang, saya telepon dia langsung ada respons, langsung ada yang bantu. Oke, berarti setelah di rumah sakit udah langsung ditangani sama dokter semua ya? Oh tidak. Enggak tahu gimana? Ya, malam itu ke rumah sakit dan apa arahnya? Begini, gara-gara tahun ini harus rapid test dulu, harus gini. Ikuti prosedur ya? Itu ikuti procedure. Dan malam itu belum bisa operasi. Belum operasi karena harus kondisi juga ya? Ya dibilang itu operasi harus jangan makan, puasa 12 jam atau berapa lama lupa. Disuruh saya nginap di sana, tak berapa dikasih saya harga? Berapa? 4 juta. 4 juta. Kamu malam ini nginep di rumah sakit, bayar 4 juta. Bayar 4 juta. Oh. Pak, saya tanya langsung, Pak, 4 juta. Kamu perbaiki tanganku enggak? Enggak, kita kontrol kamu aja, dibilang. Tahu jawaban saya? Gimana? Nah, gini, Pak, kalau saya kena 4 juta, harus ada villa mewah, harus ada jacuzzi, harus ada private swimming pool, dan harus ada cewek-cewek cantik. Ya, 4 juta beranilah, Pak. Kasurmu lebih jelek daripada kasurku sebenarnya. Itu saya bilang, saya pulang aja. Ya, ada pacaran antar pulang pas waktu itu. Dan itu waktu malam itu kamu pulang? Enggak. Ya, pulang. Berarti besoknya lagi baru ke rumah sakit lain. Tapi dari kejadian itu semua bisa ditangani dan kabar yang kita terima kan di sini jaritanya ada berapa? Oh nggak tahu sih, lumayan ada foto juga nanti. Ya nantilah kalian lihat semua dari proses itu ya dari awalnya sampai ya, mungkin nanti. 12, 15 gitulah. Oke, kita kembali lagi ya, ini agak sedikit ya kita bahas ini mungkin ini juga jawaban juga buat teman-teman yang kemarin mempertanyakan kenapa Beli J, ada apa dengan tangannya atau gimana. Nah itu jawabannya dia. Lalu ngontal. Minta doa restu juga semoga Beli J lekas pulih dari tangannya biar bisa berkarya lagi, dan dia agak susah katanya untuk menulis lagi karena dia di sini masih nih PR-nya di sini masih banyak kesimpan, tapi dia belum bisa nulis karena harus fokus ke ini dulu. Sebenarnya nulis sudah bisa Beli. Bisa. Saya sudah nulis, ada lagu beberapa coming soon. Besok saya ke studio musik rekam lagu baru. Saya bosan di rumah, nunggu di rumah. Gak ada kegiatan sing lagai ya sakit memang, tapi saya harus ngapain? Lirik. Iya, berkarya terus. Nah, di sini saya pengen nanya ke Beli J. Awal mula bisa bahasa Bali itu, yang memperkenalkan bahasa Bali itu siapa? Teman yang bantu ini Dek Isa. Jadi awal itu emang kenal sama Dek Isa. Temanku pertama di Bali. Jadi dia yang memperkenalkan. Nah, di sini kan mungkin banyak yang pasti punya pertanyaan, tapi mungkin kalian nggak ingat, tapi kalian ini sebenarnya ini pertanyaan kalian. Kata pertama Bali yang kamu anggap itu adalah kamu bisa ucapkan dan itu menjadi itu tetap kamu ingat bahasa itu. Naskleng, kayak itu kata pertama saya bisa bahasa Bali. Nah, dari kamu tahu itu, tahu artinya ya? Belum tahu. Tapi bisa nyebut. Dikerjain saya terus. Oh, dikerjain. Iya. Kayaknya ini contoh ya. How do I say how are you in Balinese? Yes. Dari awal saya nggak bisa bahasa Bali, bahasa Indonesia nggak bisa. How can I say how are you? Apa disuruh saya ngomong? Klengci, kayak gitu. Songcli, kayak gitulah. Dikerjain saya terus dari awal sebenarnya. Tapi gara-gara gitu saya tahu yang benar. Jadi saya semua orang juga pasti di setiap daerah pasti kayak gitu ya. Ya. Kita nggak usah munafik.
di semua daerah, siapapun dia, mau di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Jakarta, Bandung, atau seluruh Indonesia, karena bahasa daerah itu yang paling kental pasti dengan bahasa ininya ya. Jadi bisa kita bilang itu adalah bahasa kasarnya. Pasti paling itu awalnya pasti dikenalin kan. Sama nggak? Walaupun kita nggak tahu artinya. Ya, kalau temanku gini dari Indonesia lah, dari Bali, dari Indonesia, dia tanya bahasa Inggris, paling yang jorok, yang kasar dia tahu duluan. Itu kan. Paling gitu, cepat ingat. Cepet ingat. Biar kamu dari manapun belajar bahasa apapun, ya memang gitulah. Ya, sama juga halnya kita belajar bahasa Inggris kan juga kadang gitu kan. Ya. Bahasa kasarnya juga kan pasti kan. Kamu tahu bahasa kasar bahasa Inggris ya? Apa? Of course you know it, man. Iya. Amplas bahasa kasarnya bahasa Inggris. Amplas ya. Oke. Sandpaper that shit out. Berangkat dari kata pertama yang Jay ingat, kata Naskleng. itu awal pertama. Pertama Naskleng. Tapi seiring seiring waktu Jay banyak kenal bahasa-bahasa ini juga ya, bahasa-bahasa Balinya. Ini ada cerita lucu sebenarnya. Nah, ini ayo. Gini, pas saya baru ke Bali, belum tahu Bali lah. Ada teman Isa lah, dia pintar bahasa Inggris. Dia seperti saudaraku, seperti guide di ngantar ada orang menikah, dia ngundang saya. Dia ikut. Dia kayak pengen nih loh. Dia memperkenalkan istilahnya kan. Memperkenalkan benar banget. Bali itu kayak gimana sih. Berarti dia ini udah nggak dihitung sebagai tamu, sudah kayak seperti teman sendiri gitu kan. Dibantu banyak. Akhirnya di tempat menikah, saya tanya dia, how do I say like congratulations on your wedding lah. Yeah. Selamat menikah lah. Menikah. Mau ngomong gitu lah. Kirain tahu apa dia suruh saya ngomong? Apa dibilang? Selamat mekat sampai pagi. Oke gitu. Bapak ibu baru menikah, saya salam seperti hormat lah. Rasa saya hormat. Congratulations on your wedding. Apa saya bilang? Selamat sampai pagi, Pak. Baru ngomong gitu, saya lihat dari istri ceweknya, Gimana? muka dia langsung, dia gimana? Wow, saya lihat udah jelas ini salah. Berarti reaksi wajah yang perempuan lumayan. Not good apa gimana? Not good, udah Not jelas good. not good. Dan temanku semua ada 4 orang, terus sana dia Ketawa. ketawa semuanya. Ya. Aduh. Itu cerita lucu, tapi ya saya belajar Bali kayak gitulah. Tapi banyak kan mungkin di daerah-daerah lain pasti ya sama mungkin daerah pasti sama juga ngalamin hal seperti itu. Kadang-kadang kita memperkenalkan seseorang, orang asing lah ya. Orang asing itu bukan bule aja, tapi dari kita juga orang Indonesia kan pasti, oh kita ke daerah lain, kita pengen dong tahu bahasa daerah sini seperti apa. Saya pengen ngucapin ini yang baiknya, tapi dikasih tahu yang itu yang jeleknya. Ya memang gitu. Kayak yang edisi satu Alex ya. Alex ya. Ya, yang temanku yang hitam ikut ya. Saya bilang ini sama dia dulu pas dia belum bisa bahasa. Belum bahasa, tapi kamu udah tahu bahasa. Ya, dan kamu dia tanya, ngajarin ke dia. Apa dia tanya? In a bit kayak binjap. Lagi sebentar. Itu dia mau tahu. How do I say in a bit in bahasa Indonesia? Tahu apa saya bilang? Lagi sebentar itu. Celak selam sih. Celak selam. Kamu jawabnya celak selam itu. Ya, ada mungkin 5 hari atau 1 minggu dikira binjap. Adalah celak selam. Celak selam. Dan dia ada yang bertanya ke dia tuh, ya mau makan? Celak selam itu dijawab kayak gitu. Saya udah kena sekarang di situ teman juga. Berarti kamu pernah dikerjain sama teman-teman di sini, kamu juga ngerjain temanmu sendiri, Bang? Benar. Orang kadang belajar bahasa Inggris untuk bisa menciptakan karya ataupun lagu dengan lirik bahasa Inggris kan. Nah sekarang Jay sendiri ini kebalikannya. Oh iya ya, Nah, benar kebalikan. Bisa ini nggak bisa di coba jelasinnya. Cerita sedikit lama. Yoi, sih nggak apa-apa. Memang gini. Saya pas lama di Bali, 4,5 tahun tinggal di Bali. 4,5 tahun tinggal di Bali. Ya. Oke. Saya aja dari Amerika ya. Kalau saya di Amerika punya banyak teman dari luar. Kalau sampai Amerika pasti bisa bahasa Inggris. Coba datang ke Amerika gak bisa ngomong Inggris, susah kamu. Susah. Dan saya tahu orang Bali banyak bisa bahasa Inggris, tapi prinsip saya gitu. Saya orang luar datang ke sini harus bisa bahasa ini. Saya bukan liburan di sini, saya tinggal di sini. Harus bisa belajar. Pas gitu, habis itu kenapa saya buat lagu Bahasa Bali ya? Pas pulang ke Amerika tidak ada teman dari Bali.
kontak untuk benar-benar berbicara atau keseharian bisa ngomong Bali itu nggak ada. Kayak ini biasanya, ini di tempat tua, saya belajar ngomong Bali kayak gini. Gak ada teman kayak teman Bali lah di sana. Saya tanya teman in Amerika, how can I practice my Balinese, bro? I don't have no friends from Bali here. Yeah. Gak ada teman dari Bali di sini. And kan caranya belajar bahasa Bali. Yoi. Kamu senang rap? That's what my friend told me. You like rap ya? Temanmu yang bilang kayak gitu. Yeah, I like rap. You make rap in Balinese, disuruh saya. Lagu rap bahasa Bali. Wah, good idea saya gitu nih. Good idea. Iya. Biar bisa belajar bahasa Bali di Amerika, saya ngai rap pedidi. Dan banyak orang tanya jujur, banyak orang tanya saya, siapa ngai lirik? Dia ngai lirik konyang pedidi. Sekan tau? Konyang dia ngai pedidi. Kadang-kadang ada 1-2 kata, saya tanya teman Bali, 1-2-3 kata diganti. Yang lain konyang dia ngai pedidi. Dota konin pina. Cang bomet. Jawab Niko. Kenyal nakon gitu. Kenapa lagu saya tua gini terus? Mungkin bahasa Baliku kurang bagus mungkin. Kurang bagus. Karena aksennya mungkin kurang didengar. Atau mau ngomong ini tapi gak bisa. Tapi gak bisa, kamu lari ke tua terus, kangen tak timpal, tua atau ngontal. Iya, tapi ngontal tuh mulai hidup tiang cara keto, lifestyle ngontal. Iya, kenyang apa ngelenteng, bah. Layut. Oke, Jay. Selama kamu tinggal di Bali, Jay, itu dalam artian totalan kamu tinggal di Bali itu 4,5 tahun ya? Pernah sebelum itu 4,5 tahun. Nah, 4,5 tahun tuh kamu percaya nggak tentang mistisnya Bali itu? Percaya. Dari awal nggak percaya, tapi dari awal nggak percaya. Sekarang saya percaya. Selama tinggal di Bali akhirnya percaya. Ada nggak hal-hal mistis yang pernah kamu alamin atau mungkin hal-hal yang di luar nalarnya kamu atau dalam artian ini yang paling aneh. Saya umur 21 atau 22 tahun. Tidak terlalu lama di Bali. Dan saya pacaran sama cewek Bali waktu itu. Tahu melik ya. Yang bisa lihat sesuatu yang saya gak bisa lihat. Okay. Dan pas saya pacaran sama cewek itu, pas baru dekati sama dia, dia bilang, her English is good and I have something different. Kayak saya melik, dia jelasin, pas dia jelasin, oke. Saya jujur gak percaya waktu itu. Saya lihat langsung adikku meninggal di Amerika. Sebelum saya kenal cewek ini, adikku meninggal. Saya tidak pernah ngomong itu ke cewek itu. Dia tidak tahu nama adikku, dia tidak tahu cerita. Ya, dia tidak tahu sejarah ataupun cerita dari adikmu meninggal sebelum kamu kenal dia. Gak tahu. Oke, setelah kamu pacaran sama dia, 2 kali terjadi. Pertama saya ingat ini, pas di kamarku lah, dibilang ada sesuatu masuk, ada orang mau masuk ke aku. Ini bukan orang Amerika dan bukan orang Bali. Adikku dari Afrika, bukan adik kandung. Teman paling dekat saya punya di dunia dari dulu. Saya rasa aneh, kenapa gitu dibilangnya. Habis itu mata dia tutup ke kanan kiri, seperti mau mimpi lah. Dia pintar bahasa Inggris, tapi logat yang dia pakai itu suara ceweknya. Mantanku. Tapi kata yang dia pakai, what's happening, bro? How you been? Itu kayak bahasa adikmu yang meninggal dulu. Ya, itu logat kotaku. Logat kotamu. Percis. Dan itu emang benar-benar nggak ada kamu nggak menyangka itu. Cewek itu pintar bahasa Inggris. Nggak mungkin dia sampai tahu logatku. Logatnya. Kotaku nggak tahu dia sebenarnya. Dia tidak tahu. Tapi suara dia, what's happening, bro? How you been? Kayak itu dibilang. Tapi suara, bingung saya langsung dengar itu. Wow. Mungkin 5 atau 10 menit ngobrol sama dia dalam kondisi itu kemasukan orang. Saya sampai waktu itu jujur gak bisa jawab. Full dia ngomong, saya sampai emosi lah. Karena emosimu kan karena bengong kan, gak nyangka itu terjadi ya. Benar. Saya kira gak mungkin ini terjadi. Tapi saya lihat itu tetap logat saya keluar dari mulut cewek ini, cewek Bali. Seperti ini yang ngomong ini seperti orang yang saya kenal gitu. Orang yang pernah saya kenal gitu. Wow, 2 kali itu terjadi. Tapi habis gitu saya percaya langsung kok. Ini saya tidak bisa jelasin kenapa ini bisa terjadi.
ada sesuatu, ada. Ada adikku masuk ke cewek itu. Saya percaya 100% habis itu. Aduh, mesti enak. Bali tempat favoritku di dunia sebenarnya. Bali pulau yang memang beda. Suasana, semuanya di sini beda memang. Orang, semuanya saya senang Bali memang. Tapi ada kayak magic di Bali lah. Ada sesuatu mistisnya. ada. Apalagi saya lihat bukti sendiri. Ini pas malam ini Kajang Klion. Kajang Klion ya. Katanya itu malam yang gak bagus. Malam keramat, malam gak bagus. Ya. Malam gak bagus nih Pak ya. Malam keramat. Identiknya niki kalau Kajang Klion gimana Pak biasanya Pak? Biasanya kan kalau Kajang Klion kan kita nggak boleh keluar ya biasanya. Nggak boleh keluar rumah. Nah itu mungkin J agak sedikit belum memahami Kajang Klion, Saya sering dengar Kajang Klion, sering dengar ya Pak Kajang Klion ini kena. Nah itu Kenapa ya? Wow, ada banyak malam Kajang Klion per bulan sekali ya? per bulan sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nah ini Kenapa pas malam itu saya kena ini ya? Ya karena kamu kan nggak tahu. Makanya itu pentingnya kamu kalau di Bali itu harus tahu kalender Bali. Kalau istilah di Bali ada yang kalau siang hari kita makhluk kita ini punya ada lain ya, ada malam hari ada yang lain. Ada lain lagi. Jadi kita manusia, kita di sini dulu di siang hari itu ada juga kehidupan lain di sana dan malamnya juga ada juga. Kalau kamu percaya, yang lain percaya itu. Kalau kita orang Bali 100% percaya. Kita percaya. Jujur itu belum. Saya semakin percaya. Semakin lama di Bali semakin percaya saya. Makanya Kajang Kliwon. Kajang Klion kadang-kadang dengar itu pengertian dari gini. dulu. Saya ngerti tapi saya bisa kemana? Saya jalan. Makanya ada istilah cerita karena satu kita harus sembahyang untuk Tuhan. Yang kedua baik sama sesama manusia. Sesama manusia. Juga sama makhluk lain yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Yang saya mungkin kurang percaya Tuhan. Semua Kurang sembahyang ke Tuhan lah. Mungkin kurang sembahyang ke Tuhan mungkin. Dan saya coba baik-baik sama manusia. Tetap saya coba. Saya percaya karma sebenarnya. Tapi kadang-kadang ini saya baru belajar sekarang. Jadi baik untuk cewek. Jujur. Ya mau tahu saya ini jujur. Dulu saya sering mainin cewek. Bukan mainin dia tapi Nakal lah dulu ya. Nakal lah. Sekarang saya setia sama cewek. Pengen jadi setia sekarang. Kok J bisa ngomong setia gitu? Kenapa alasannya J? Udah bosan ini. Jujur Udah bosan apa karena ditungguin atau gimana? beda. Ya, lebih dari itu. Ya, pertanyaan bagus sebenarnya Kak. Kita nggak usah tegang-tegang lagi ya, sorry ya. Pasti karena satu kata. Nah, 7 jam ya. Kamu pernah 7 jam belum? Oh, oke. Ya mungkin terlalu kasar ya. Ya jangan lah. Ini curhat nih. Ini curhat ya. Ini Jadi curhat. mungkin dari teman-teman di sini kan kemarin udah nonton video yang pertama. Dan di sini kita mau kembali ke session sosok J-Lala yang di baiknya lah. Entah kalian mau nilai positif atau gimana, tapi di sini juga kalian juga perlu pahami apa yang kalian lihat di sosmed tentang sosok seorang J-Lala ataupun dari karya-karyanya dia dengan liriknya yang lirik dengan nakal liriknya, tapi setiap orang basicnya adalah kita kembali ke orang baik juga kan. Ya. Apa yang kita nggak puas itu sebenarnya itu yang kita suarakan dari karya ya. Saya percaya ini Kakul. Saya percaya karma seperti baru dibilang ya. Nah di sini juga pelajaran juga buat J. Ini kan juga dari Om juga kan udah bilang. Nah kalau di Kajang Kliwon di Bali itu sebenarnya ya nggak boleh keluar rumah. Saya udah tiap Kajang Kliwon biasanya keluar aja. Baru kenapa malam itu saya kira. Kajang Kliwon itu adalah identiknya kita nggak boleh keluar rumah. Itu kita harus ngalah. Harus percaya ada Kehidupan lain. Ada pokoknya kita hidup Bukan kita saja. Bukan kita aja hidup di dunia ini. Masih banyak ciptaan Tuhan itu luar biasa. Banyak ya. Percaya seperti itu. Coba duduk di sini beli biar lebih kena suara nih. Saya udah uyang-uyangan ya. Udah uyang. Ini ada juga Kenal belum kenal?
Niki Blintiang. Nah ini nih yang kemarin Pak Indro. nanya di komen, ini namanya Nang Indro. Di Bali itu namanya Nang adalah Nang itu bapak. Nang Indro. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanya, itu lokasinya di Banjar Sindu, Sindu Sayan. Sayan Ubud. Itu lokasi dari dagang tua. Ini dagangnya tuanya langsung dari Nang Indro. Jadi buat teman-teman yang mau check in, mau bisa langsung ke sini, gampang. Itu sangat gampang banget. Kalian di Google Maps itu tinggal klik Banjar Sindu Sayan Ubud, langsung nanti ada arah. Dari Pekan Ubud, Pekan Ubud. Pasar Pekan Sayan. Pekan Sayan, dekat banget. Oke. Dan jujur ini banyak orang ngundang saya kemana-mana di Bali. Yoi. Jai, kamu harus metuakan di sini di Buleleng, di Karangasem, di mana-mana lah. Ya, saya nggak bisa kemana sekarang. Ya, kalau mau ketemu saya di sini aja Yoi. dan support Blintiang, the best tuak ngontal nih. Tuak ngontal asli. Ya, Asli dengan harga Ya 7.000 per botol. 7.000 per botol. Dan ada spesial lagaran. Turun langsung. Ini asli ini. Jadi nggak ada sulingan kedua ketiganya nggak ada. Ini langsung pilotnya langsung dari Nang Indro. Jadi kalau di Bali itu membahasakan dagang tuanya langsung yang nyari ambil ke pohonnya itu adalah pilot namanya. Pilot. ya Bener perlu ya? helm ya. Ya perlu helm. Ya, helm Mungkin pilot yang ya. mau endorse helm ke Nang Indro kita tunggu ya nanti ya. Tapi harus SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Iya, santai. Jadi ada di Bali itu bukan hanya bisa sekedar menikmati tua ya. Jadi di Bali ada juga identiknya dengan seketua. Seketua itu ada mungkin satu dagang itu kita nggak bisa ngambil tuanya di sana, terkecuali sama orang anggotanya, kayak arisan. Ya. Jadi di dagang tuanya Jatah. itu mungkin sehari mungkin bisa nurunin 20 botol dari pohonnya. Nah, dari 20 botol tuh dibagi menjadi berapa seke di sini, berapa anggota di sini, ada 10 orang. 10 orang dibagi. Satu danggul itu dapat 10, Dapat 10. 12. 12. Satu dangul apa itu, Bli? Satu pohon. Satu pohon tapi satu ininya. Ya, itu. Satu Satu cabang. satu Yang cabang. ininya Ya ini sih bukan masalah gininya, ini kita harus jelasin buat teman kan biar nggak tahu deh. Ininya danggul namanya. Dan ini jelas Pak Indro, dia punya tempat ini, Markas Lifestyle Ngontal, dan dia tiap hari dapat kurang lebih 150 botol. 150 botol. Udah Berapa pohon? Banyak pohon itu. Oh, berarti Nang Indro ini banyak punya tanah dia berarti ya. Ya nuan di sini. Oh iya. Ya istilah Nang Indro ini banyak channel untuk dapat memuaskan teman-teman yang benar-benar suka minum tua, tapi tuanya ini asli, nggak ada hasil penyulingan double atau gimana, enggak. Jadi real dengan harga Rp7.000 di Banjar Sindu Sayan Ubud. Buat teman-teman yang nanya. Mau bilang lagi satu, kalau tua habis dia jual arak juga. Oh, ada Dan araknya saya juga. panggil araknya arak 7 jam. Arak 7 jam. Ya. Ini Tahu gimana kenapa? nih sejarahnya? Ya yang mengalami. Saya Kenapa mengalami. arak 7 jam? Ada juga korban. Nih arak 7 jam. Jujur, Ini cerita jujur. baru ya, cerita baru. Cerita asli. Mau tahu asli tentang aku ya? Nah ini ya buat teman-teman juga yang mungkin pengen ketemu beli jahe di sini, mungkin nggak bisa minum tua. Banyak juga kan karakter orang Bali juga Arak nggak ada bisa juga. atau nggak cocok sama tua. Di sini ada alternatifnya, beli Nang Indro juga jual arak. Nah nama Arak. araknya adalah 7 jam. 7 jam. Tahu kenapa Ceritakan. 7 jam? Yoi. Ini saya dari pengalaman berapa saya pernah sama cewek banyak. Gak mau sombong tapi ya. Jujur aja, jujur apa jujuran, adanya, apa pernah adanya. sama banyak cewek. Gak pernah lebih dari 2 atau 2,5 jam saya jam. Nanti itu disensor ya. Selama saya hidup dan pas pertama saya minum arak Indro 7 jam. Jam 10 malam sampai jam 5 pagi saya giniin cewek. Wow, gimana ya? Jadi bahasanya beli jahe itu maksudnya adalah obat kuat ya. Meningkatkan Mungkin. vitalitas. Nah, meningkatkan vitalitas keperkasaan seorang laki-laki ya, mungkin itu ya. Ini arak 7 jam, beda. 7 jam, arak 7 jam. Ada arak api, ada yang lebih keras ada. Ada. Tapi ini 25.000 satu botol. 25.000. Dan coba minum setengah botol sendiri bawa cewek bisa 7 jam enggak? Saya mau nge-challenge semuanya. Bisa Oke, itu enggak? sejarah dari arak 7 jam dari Nang Indro ya. Jadi buat teman-teman di sini bukan karena tua aja, arak juga ada.
Dan di sini juga ada lagaran spesial juga buat teman-teman di sini. Oke, DJ, kayaknya nanti akan kita sambung lagi obrolan buat teman-teman. Jadi di sini sudah kayak tadi udah cukup mewakili ya. Yeah. Atau ada yang pengen DJ sampaikan lagi? Mungkin cukup. Yang lebih. Kalau ada yang kurang, coba komen. Coba komen di YouTube langsung. Mau tahu apa tentang aku? Ya pasti ada lagi, pasti ada lagi. Nah di sini juga banyak kemarin yang nanyakan pengen tahu dong beli akun dari Facebook, Instagram dan juga YouTube-nya Jailala itu sudah tercantum ya, dari setiap obrolan itu sudah tercantum. Jadi mungkin yang banyak nanya tuh mungkin kemarin nggak sampai nonton full ya dari awal sampai full. Udah jelas itu. Nah ketahuan berarti yang komen itu adalah skip. Berarti skipnya adalah nontonnya dilompat-lompatin atau dilewat-lewat itu gimana. Jadi sangat diharapkan untuk nonton full, no skip buat channel ini dan tetap dukung terus. Kita semua saling mendukung untuk saya dan juga Jailala untuk tetap berkarya. Nanti bisa langsung kontak beli Jailala di akun sosmednya. Kita akan ketemu lagi di session berikutnya bersama saya Kagul Kela di edisi Talk Slow bersama Talk Slow Jailala. Yo, Yeah, thank you so much, my bro. Thank you too, bro. Yeah, it's good talk, man. Semoga cepat sembuh. Ya, sukses semua beli. Pamit undur. Bye bye. Salam ngontak.